Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat bisa sampai ke bulan Ramadan ini, bahkan kita bisa sudah sampai ke hari ke-19. Semoga yang sudah amal ibadah yang sudah kita lakukan di 19 hari pertama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa menolong kita agar kita lebih memaksimalkan lagi amal ibadah kita di sisa Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita lanjutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yang mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar, di mana di saat itu tidak ada naungan sama sekali, tidak ada perlindungan sama sekali selain dari naungan dan perlindungan dari Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita sudah membahas beberapa, yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi orang itu selalu ingat masjid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Mewujudkan keterikatan kita dengan masjid. Yang kedua, yang sudah pernah kita sampaikan, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, seorang wanita bangsawan dan cantik jelita, lalu dia menolak dan bilang, "Saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah." Lalu yang ketiga, golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar yang sudah kita sampaikan adalah seseorang yang bersedekah, lalu ia sembunyikan sedekah itu sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu terhadap apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya. Itu golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Sudah 3 yang sudah kita sampaikan. Baik, pada kesempatan ini kita sampaikan satu lagi golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar, yaitu 2 orang yang berkasih sayang, bersatu dan berpisah karena Allah. Jadi orang itu bersahabat, ya, berkasih sayang, bersatu dan berpisah itu karena Allah, bukan karena alasan yang lain, bukan karena harta, bukan karena kedudukan dan lain sebagainya, ya. Hanya karena Allah. Ini sebetulnya sangat luas, ya, bisa apa? Bisa berhubungan seperti ini antara 2 orang sahabat, ya. Atau antara 2 orang saudara, ya, 2 orang saudara. Atau bisa juga apa? Antara laki-laki dan perempuan. Bisa luas sekali. Kalau laki-laki dan perempuan bisa berupa suami istri, ya, bisa berupa suami istri. Maka pada kesempatan ini saya contohkan yang suami istri, Nah, kalau suami istri, sepasang suami istri itu berkasih sayang, bersatu dan berpisah karena Allah, maka mereka itu menikahnya bukan karena nafsu, ya.
Tapi karena apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Melaksanakan sunnah Rasul dan melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran bahwa kita itu disuruh menikah oleh Allah. Disuruh menikah oleh Allah. Nah, karena menikahnya karena Allah, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan karena melaksanakan sunnah Rasul, maka kita pun akan menyadari sepenuhnya bahwa seorang suami itu mempunyai kewajiban, di mana kewajiban suami itu merupakan haknya istri, dan juga istri itu punya kewajiban, di mana kewajiban istri itu merupakan haknya suami, ya. Dan juga ada kewajiban bersama di rumah tangga itu. Maka pada kesempatan ini, agar kita itu mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah di padang mahsyar, akan saya sampaikan sebagian kecil dari kewajiban suami dan juga kewajiban istri. Bahwa kewajiban suami yang paling utama itu adalah bertanggung jawab atas agama keluarganya. Nah, ini tanggung jawab suami yang utama ini. Jadi bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya seperti itu, tapi menjaga, ya. Menjaga, bertanggung jawab atas agama dari keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya. Di Quran surat 66 ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya potong sampai ini aja, ya. Sebetulnya masih ada lanjutannya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini loh tugas utama, kewajiban utama seorang suami, seorang ayah, ya. Jagalah dirinya, ya, dan istrinya dan anak-anaknya dari dari api neraka. Maka karena tugasnya yang seperti ini, berkembang tugas-tugas yang lain dari seorang suami, dari seorang ayah yang lain, mendidik akhlak istri dan anak-anaknya. Itu merupakan kewajibannya, merupakan kewajiban mendidik akhlak istri dan anak-anaknya. Lalu suami punya kewajiban untuk menyuruh istri dan anaknya untuk sholat, berpuasa, berzakat kalau mereka mampu, berhaji kalau mereka mampu. Jadi itu kewajiban orang tua, kewajiban suami, kewajiban suami. Agar agar anak-anaknya sholat. Jadi bukan orang tua yang bertanggung jawab apabila anaknya itu tidak sholat tapi dibiarkan. Apakah orang tua itu sayang kepada anaknya? Kalau waktu subuh, ada azan subuh, anaknya masih tidur, dia tidak bangunkan, maka orang tua itu tidak sayang kepada anaknya. Kalau orang tua itu sayang kepada anaknya, maka anaknya dibangunkan, ayo nak sholat dulu, gitu. Pasti dibangunkan. Agar agar anaknya selamat dari siksa api neraka. Jadi mari kita betul-betul sayangi anak kita, mari kita betul-betul sayangi istri kita, suami kita, dengan cara dengan cara yang benar, yaitu selamat dari siksa api neraka. Lalu mewajibkan istrinya dan anak perempuannya untuk berhijab, ya. Jangan dibiarkan istri dan anak tidak berhijab, tidak berjilbab, itu jangan dibiarkan. Itu tanggung jawabnya suami, ya. Tanggung jawabnya ayah. Jadi istri diwajibkan berhijab. Istri kalau ingin sholat ke masjid, berhijab, pakai kaos kaki. Agar agar kakinya tidak terlihat oleh laki-laki lainnya. Jadi itu kewajiban dari suami untuk mengingatkan. Lalu mengajak istri dan anak untuk ngaji, untuk hadir ke majelis taklim. Jadi bersama-sama suami, istri, anak-anak untuk hadir ke majelis taklim. Agar agar keluarga itu paham ilmu agama, ya. Kalau paham ilmu agama, maka menurut Nabi Allah akan memudahkan jalannya masuk surga. Lalu mencari rezekinya dengan halal.
Itu tanggung jawab suami, bukan rezeki dicari-cari dari apa? Dari maling, dari korupsi. Tidak seperti itu. Pesannya Aisyah itu kepada para wanita, berpesanlah kalian kepada suami-suami kalian, kalau mau berangkat kerja, pesanlah seperti ini, wahai suamiku, aku lebih tahan tidak makan beberapa hari daripada saya harus menanggung siksa api neraka. Itu maksudnya apa? Istri itu kalau suaminya mau berangkat kerja, maka istrinya berbisik pada suaminya, Mas, cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Jadi seperti itu. Jangan terus apa? Kalau suaminya membawa harta yang banyak di luar gajinya, lalu istrinya sangat senang. Waduh, ini nanti bisa beli macam-macam. Tidak. Maka istrinya harus bertanya, Mas, ini dari mana uang sebanyak ini? Uang gajimu cuma segini. Ditanyakan betul. Kalau memang hasil korupsi, kita selamatkan suami itu gitu, dengan cara bersuruh kembalikan. Itu namanya apa? Suami istri menikah itu karena Allah, karena cinta kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kewajiban istri yang utama adalah taat kepada suami. Taat kepada suami itu dari taat pada suami itu nanti berkembang menjadi kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, jadi syaratnya ini, wanita itu sholat 5 waktu, satu ya. Yang berikutnya, lanjutan hadis, wa shamat syahraha, puasa sebulan di bulan Ramadan. Nah, ini syaratnya sholat dan puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Jadi 3 syaratnya, hanya 3 syaratnya, yaitu apa? Sholat 5 waktu, sholat fardu maksudnya. Tidak artinya apa? Boleh tidak sholat rawatib, boleh tidak haji, boleh tidak tahajud, ya. Boleh tidak puasa Senin Kemis. Itu kasarannya seperti itu. Hanya sholat fardu, hanya puasa Ramadan sebulan penuh, lalu menjaga kemaluan, tidak berselingkuh. Maka lanjutan hadisnya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Lanjutan hadis, qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Jadi surga itu ada 8 pintu ya. Nah, kalau ada wanita, seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan tidak selingkuh, tidak berzina, lalu taat kepada suami, oleh Allah, menurut Nabi, oleh Allah disuruh masuk ke pintu surga lewat pintu mana saja. Lewat pintu mana saja. Luar biasa ya. Begitu mudah ya bagi seorang wanita untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Sangat mudah. Cuman 4 syarat itu tadi ya. Cuman 4 syarat tadi. Saya ulang. Sholat fardu, puasa Ramadan, tidak selingkuh, lalu apa? Taat kepada suami. Boleh masuk surga dari pintu mana saja. Dari hadis ini nanti bisa berkembang ke yang lain, yaitu apa? Misalnya apa? Membantu suami untuk menjaga anak-anaknya selamat dari siksa api neraka. Dan seterusnya nanti. Bisa dikaji khusus dalam kewajiban istri, kewajiban suami di dalam rumah tangga. Bisa ada kajian khusus dan cukup lama. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa salah satu golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah
di padang mahsyar adalah dua orang yang berkasih sayang, bersatu dan berpisah karena Allah. Karena Allah. Contohnya suami istri seperti yang saya sampaikan tadi. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita termasuk orang yang berkasih sayang, berjumpa, berkumpul dan berpisah karena Allah, sehingga kita berhak atas lindungan Allah di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.